Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ciri kebahasaan teks eksplanasi. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur teks eksplanasi, maka kali ini saatnya kita belajar tentang ciri kebahasaannya. Berdasarkan berbagai sumber yang sudah Ibu baca, Ibu memperoleh kesimpulan mengenai ciri kebahasaan teks eksplanasi, yaitu terdiri dari beberapa aspek. Jika dilihat secara umum, terdapat 5 aspek kebahasaan dari teks eksplanasi. Ciri yang pertama yaitu menggunakan kata yang bermakna denotatif. Denotatif artinya makna yang sesungguhnya dan bukan makna kiasan atau makna simbolis. Contohnya, ketika di dalam teks menyebutkan meja hijau, maka artinya benar-benar meja yang berwarna hijau dan bukan meja hijau yang artinya pengadilan. Kalian pasti tahu kan, simbol pengadilan sering disebut dengan meja hijau. Teks eksplanasi sangat mengutamakan kejelasan informasi sehingga menghindari bahasa yang bersifat tidak baku, kiasan, simbolis, atau ambigu, yaitu menyebabkan salah penafsiran. Contoh kalimat yang menggunakan kata bermakna denotatif seperti luapan air laut itu membanjiri pemukiman warga. Kemudian ciri yang kedua adalah banyak menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi kronologis. Teks eksplanasi biasanya didominasi oleh konjungsi kausalitas ataupun konjungsi kronologis, bergantung pada pola pengembangan teks eksplanasi tersebut. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh kata hubungnya seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, maka dari itu, dan lain sebagainya. Nah, untuk kata hubung yang sudah Ibu sebutkan tadi, itu tidak paten ya anak-anak. Mungkin saja kalian juga akan menemukan kata hubung yang lainnya. Contoh kalimatnya adalah pelangi terlihat sebagai busur dari permukaan bumi karena terbatasnya sudut pandang mata. Di sini, yang menjadi sebab adalah terbatasnya sudut pandang mata, sedangkan yang menjadi akibat adalah pelangi menjadi terlihat sebagai busur dari permukaan bumi. Kemudian konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu. Biasanya ini untuk menggambarkan proses fenomena atau proses peristiwa maupun kejadian tertentu. Contoh dari kata hubungnya adalah menggunakan kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain sebagainya. Contohnya dalam sebuah kalimat adalah di dalam tetesan air sudah terdapat warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air, kembali dan keluar lagi dari tetesan air. Nah, kalimat tadi merupakan kalimat yang menjelaskan tentang proses terjadinya pelangi dan menggunakan konjungsi kronologis kemudian. Ciri yang ketiga, menggunakan kata ganti untuk fenomena kata benda baik konkret maupun abstrak. Kata ganti yang digunakan dalam teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang sedang dijelaskan karena objek yang dijelaskan berupa fenomena dan bukan berupa persona. Persona artinya kata ganti manusia seperti ia, dia, mereka. Nah, itu tidak boleh digunakan dalam penulisan teks eksplanasi. Sedangkan contoh kata ganti yang berupa fenomena seperti kata benda, contohnya adalah demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, lalu pelangi, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, pelangi atau biang lala adalah gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Pelangi merupakan suatu busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Nah, di dalam kalimat tersebut, kata pelangi diulang berulang kali karena merupakan kata ganti nomina atau yang biasa kalian sebut dengan kata benda. Ciri kebahasaan yang keempat, yaitu banyak menggunakan istilah ilmiah atau kata teknis yang relevan dengan topik yang dibahas. Maksudnya adalah ketika sedang membahas tentang kelahiran, maka di dalam teks eksplanasi akan banyak ditemui istilah-istilah biologi. Lalu apabila sedang membahas tentang sejarah, maka di dalam teks eksplanasi akan ditemui istilah-istilah juga mengenai sejarah.
Contohnya seperti pada penggalan teks eksplanasi yang sempat Ibu bacakan tadi. Saat membahas tentang proses terjadinya pelangi, maka kata-kata yang sering digunakan adalah kata-kata yang relevan dengan proses terjadinya pelangi. Selanjutnya, ciri yang terakhir, yaitu ciri yang kelima, menggunakan kata kerja pasif. Karena objek yang dijelaskan berupa fenomena, maka dalam teks eksplanasi banyak ditemukan kata kerja pasif seperti terlihat, terbagi, terwujud, dimulai, ditimbun, dilahirkan, dan masih banyak kata kerja pasif lainnya yang mungkin saja akan ditemui dalam teks eksplanasi. Kata kerja pasif adalah bentuk kata kerja yang subjeknya atau pelakunya berperan sebagai penderita atau yang dikenai tindakan. Kata kerja pasif umumnya dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu diawali dengan imbuhan di dan juga ter. Nah, anak-anak, karena teks eksplanasi banyak menggunakan kata-kata ilmiah atau kata teknis, maka di dalam teks eksplanasi akan terdapat juga kata-kata serapan. Kata serapan adalah kata-kata dari bahasa daerah atau bahasa asing yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, bahasa Inggris ataupun bahasa Belanda yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Proses masuknya kata serapan ke dalam bahasa Indonesia sendiri ada melalui 4 cara. Yang pertama adalah adopsi, yang kedua adalah adaptasi, yang ketiga penerjemahan, dan yang keempat adalah kreasi. Cara adopsi terjadi apabila pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing yang diserap secara keseluruhan. Artinya, tidak ada perubahan ejaan maupun cara membaca. Jadi, dibiarkan begitu saja. Contohnya, supermarket. Di dalam bahasa Indonesia, kata supermarket juga memiliki makna dan pengejaan yang sama seperti dalam bahasa Inggris. Kemudian, cara adaptasi. Adaptasi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing yang diserap, tetapi ejaan atau cara penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Artinya, mengambil kata dari bahasa daerah maupun bahasa asing, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan mengganti ejaannya atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan dalam bahasa Indonesia. Kemudian, cara penerjemahan. Penerjemahan terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing, kemudian mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kata overlap diartikan menjadi timpang tindih. Kemudian kata acceleration diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi percepatan. Kemudian cara yang terakhir adalah cara kreasi. Kreasi ini terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa sumbernya, kemudian mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Mungkin ini terlihat sama dengan cara penerjemahan, namun cara kreasi ini tidak menuntut adanya kesamaan fisik seperti pada cara penerjemahan. Contohnya, kata shuttle dalam bahasa Indonesia berarti menjadi ulang-alik. Kemudian, kata efektif dalam bahasa Indonesia artinya berhasil guna. Nah anak-anak, itu tadi 5 ciri-ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Semoga penjelasan Ibu dapat membuka wawasan kalian dan menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat selama pembelajaran jarak jauh.